Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fauji Ganim bersama saya Fauji. Teman-teman, saya kali ini tidak ingin sharing tentang teori ataupun eh, ilmu berkaitan dengan bisnis travel, tapi lebih kepada saya ingin bercerita tentang pengalaman saya memulai bisnis travel wisata ya. Karena mungkin saja Anda yang menemukan video tentang bisnis travel bertanya-tanya apakah saya betul punya pengalaman di bisnis travel. Nah, ini video yang belum pernah saya buat sebelumnya tentang perjalanan di bisnis travel saya ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Eh, ya kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Nah, tapi sebelum saya bercerita dari awal sampai sekarang, silakan subscribe dulu channel ini supaya channelnya terus berkembang dan menginspirasi banyak orang. Teman-teman semua, saya awali cerita ini dari tahun 2013. Ya. Jadi setelah saya lulus kuliah, kemudian saya lanjut lagi, terus lulus kuliah lagi, jadi saya udah kuliah 2 kali ya. Dari D3 kemudian S1 kemudian ke S2 tapi tetap sempat ke halt di S2-nya. Lalu S1 saya 2013 masuk ke sebuah perusahaan ya, perusahaan konsultan IT, SAP ya, SIP, aplikasi produk. Ini perusahaan konsultan di mana ownernya itu senior saya di kampus. Dan di situ saya memang tadinya itu mau diproyeksikan untuk menjadi salah satu konsultan. Ini jadi ceritanya memang awalnya itu akan menjadi konsultan gitu kan, konsultan bisnis aplikasi ya, jadi proses bisnis lah. Tapi spesifik saya itu pegang modul material management atau production planning, logistik kurang lebih seperti itu. Ya, tapi sekarang sedikit-sedikit belajar mau jadi konsultan bisnis, tapi konsultan bisnis travel lah, gitu ya. Singkat cerita di 2013 saya lebih banyak full belajar ya, belajar. Kemudian memang saya awalnya itu memang sangat apa ya, saya sangat berterima kasih sebetulnya bisa masuk ke perusahaan itu. Proyeksi menjadi konsultan, kemudian saya disupport dalam hal skill, jadi saya dimasukkan ke dari saya tidak bisa bahasa Inggris ya, tapi kemudian saya dimasukkan ke English First ya di IF itu selama setengah tahun ya saya di IF. Di situ yang membuat saya confident dari yang sekolah itu sampai SMA itu saya nggak pernah kepikiran saya harus bisa bahasa Inggris karena saya nggak penting karena saya dari kampung kan. Kayaknya keluar negeri itu sebuah hal yang seperti impossible untuk saya gitu kan, mustahil lah. Naik pesawat juga kayaknya impossible karena nggak ada historical keluarga yang memang melakukan hal itu kecuali hanya pergi haji gitu. Nah, terus tapi saya punya opportunity itu dengan adanya di perusahaan konsultan itu. Nah, singkat cerita, bos saya kasih kasih opportunity untuk saya belajar bahasa Inggris. Nah, di situ confidence saya minimal walaupun vocabulary-nya sedikit dan tensisnya acak-acakan, tapi minimal saya punya kepercayaan ya, confident untuk bicara karena di IF itu mentornya itu yang ngajarin native ya, bule langsung kita conversation every day. Jadi setiap kali itu kita conversation, bahkan saya pernah conversation 2 jam sama bule itu di kelas karena teman-teman kursus saya itu selama 6 bulan tuh nggak pernah izin, jadi selalu masuk kursus setiap Sabtu itu. Nah, suatu ketika kayaknya lagi long weekend, teman-teman tuh pada nggak masuk, jadi saya sendiri.
Nah, jadi saya conversation sama bule itu 2 jam. Itu pengalaman yang ini. Akhirnya saya paksa-paksain kan, mau ngomong apa aja kita ngomong lah. Nah, di situ saya paham bahwa ternyata bahasa Inggris itu nggak penting, nggak terlalu kalau kita hanya sekedar ngomong ya nggak terlalu penting, kecuali kita dalam dalam forum formal ya tentu harus paham. Nah, selain itu 2 hal sebetulnya yang membuat saya berada di bisnis travel itu, yang pertama bahasa Inggris, kemudian yang kedua karena bos saya itu punya project di Kuala Lumpur, dia pernah ngomong, Ji, bikin paspor, gitu. Bikin paspor sekalian nama dia perpanjang. Jadi saya yang ngurus perpanjang dia, sekaligus saya daftar paspor. Karena dia pikir nanti kalau gue ada gue ada project di luar negeri, lu bisa ikutlah sekali. Walaupun saya nggak kesampaian ikut dia ke Kuala Lumpur karena project-nya nggak terlalu lama. Singkat cerita, ternyata di 2015 saya nggak lama di sini. Saya hanya 2 tahun di perusahaan itu, dan 2015 saya resign. Saya memutuskan untuk mencari pengalaman dan experience di luar. Saya nggak tahu, belum kebayang travel. Nah, kemudian saya ketemu sama junior saya di kampus yang memang udah lebih dulu bisnis travel. Ini saya jujur bicara apa adanya ya. Nah, kemudian di situ karena saya punya paspor dan dia ada project waktu itu dapat dari IPB ke Bangkok ya untuk studi banding dan tour tentunya selama 4 hari, saya diajak untuk menjadi tour leader. Dan di situ saya first time, saya nggak pernah ke luar negeri. Saya kalau pesawat sih udah pernah ya, tapi saya nggak pernah ke luar negeri. Saya nggak tahu imigrasi prosesnya seperti apa. Dan itu ada experience saya ditahan di imigrasi 1 jam lebih di Singapura karena nama saya Muhammad Fauji. Nah, akhirnya saya coba terlambat waktu itu kan, tapi saya harus berangkat lagi ke Bangkok. Tapi pulangnya sih nggak aman ya. Jadi ke Bangkok itu transit di Singapura, pulangnya juga transit di Singapura. Nah, disitulah saya paham tentang produk-produk open trip internasional ya. Open trip murah, backpacker ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand. Karena saya ikut-ikut jualan juga gitu. Saya ikut jualan walaupun tripnya itu cuma ikut ke Bangkok itu aja. Nah, kemudian di mana ada satu project yang memutuskan saya nggak bisa lagi sama dia, karena ada beberapa hal yang tidak akan saya sebutkan juga di sini. Sampai ketika ada junior saya yang lain ya, memang adik kelas saya mengatakan, udah bikin aja bang bisnis travel ya. Saya bilang janganlah saya ada di bisnis yang sama dengan junior itu, karena nanti tentu akan menjadi akan menjadi hal lah yang nggak bagus buat saya juga gitu. Setelah di push, akhirnya ya dia juga yang nge-push gitu kan, akhirnya saya bukalah itu travel yang pertama, namanya Lentera Travel. Jadi dia bilang, gue di depan, lu di belakang aja bang ngurusin paket dan lain sebagainya. Akhirnya jadilah Lentera Travel, dan ada satu project Singapura ke Singapura Malaysia waktu itu ya, ke Singapura aja atau Singapura Malaysia saya lupa. Pokoknya di Singapura kalau nggak salah ya. Itu cuma 3 orang aja sih sebetulnya, dan itu menjadi tapi sebelumnya saya saya survei ke Singapura, karena gini, karena saya belum pernah saya hanya baru transit ya, hanya baru transit di Singapura, kemudian saya langsung ke Bangkok. Nah, saya kan belum pernah ke Singapura, ke Malaysia, tapi saya pelajari itu paket-paketnya 2 negara itu kayak gimana. Saya googling, saya segala macam, saya pelajari itinerary-nya dari satu tempat ke tempat lain segala macam, sampai singkat cerita, saya pergi berangkat ke Singapura, Malaysia sendiri, ditemenin 1 orang sih ada, ya, karena waktu itu dia juga pengen ke sana. Nah, itu selama 4 hari itu saya sekaligus cari rute sebetulnya. Jadi banyak beberapa travel yang jualan open backpacker 2 negara itu juga sebetulnya rute yang saya jalani, rute yang saya mulai itu. Karena waktu saya ngikut sama junior saya sebelumnya, saya nggak pernah ikut kan kalau untuk 2 negara itu. Saya nggak tahu dia rutenya seperti apa. Saya bikin rute itu, tadinya itu saya bikin
ke Kuala Lumpur dulu, baru ke Singapura, kemudian baru dekat-dekat ini saya balik ke Singapura dulu, baru ke Malaysia, karena tiket pulang dari Singapura ternyata lebih mahal daripada tiket pergi ke Singapura. Nah itu. Nah kemudian akhirnya saya buka dan Lentera Travel tidak lama di 2016 atau 2017, 2016 lah ya. Lentera Travel tutup, saya buat yang namanya Happy Tour itu sama teman-teman kampus juga ya, ada 4 orang itu, ada Harry, ada Julius, ada Hendry, gitu, ada Ihsan. Nah kemudian ya namanya bisnis bareng itu kan belum tentu satu irama, belum tentu satu frekuensi, makanya tapi saya selama di Happy Tour itu terus belajar gitu bagaimana cara jualan online. Saya ingat banget dulu bagaimana pertama kali saya bisa ngadain open trip di atas 20 orang itu pertama kali ke Singapura ya. Bagaimana saya jualannya? Dulu itu belajar dari Facebook ya. Saya itu spesialis organik sebetulnya. Jadi spesialis organik itu saya masuk grup-grup ya, grup-grup Facebook dulu ya, waktu 2016-17 itu masih kuat di Facebook ya. Nah, kalau sekarang kan udah dianggap spam sama Facebook kalau kita terlalu banyak kirim gambar di grup ya. Tapi saya banyak dapat peserta dari grup-grup Facebook. Nah, terus 2016-2017 Happy Tour, kemudian 2018 anak saya lahir. Ya, anak saya lahir di Happy Tour juga sudah antara ada dan tiada di akhir 2017 itu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak aktif di Happy Tour. Yang lain juga sudah tidak aktif karena kembali lagi kesibukannya masing-masing. Akhirnya saya bikin brand sendiri namanya Refly Trip. Itu karena di awal 2018 ya, di awal 2018 saya buat Refly Trip seiring dengan lahirnya anak saya yang pertama itu Refly. Nah, kemudian ya terus saya belajar, saya bikin produk terus, saya ekspor lagi dari yang tadi cuma Singapura, kemudian Singapura, Malaysia, saya Thailand, saya garap Thailand, Hong Kong ya. Saya ke Hong Kong, Macau, saya buka dan saya ke sana juga, saya survei sendirian, saya ke Hong Kong, ke Macau hanya 2-3 hari, kemudian saya transit pulangnya naik dari Macau transit ke Jakarta, tapi naik Filipina Airlines, saya transit di Filipina, kemudian untuk mencari rute sama kayak waktu awal tuh. Jadi mudahnya di Hong Kong itu karena mudahnya di Hong Kong karena mirip-mirip itu MRT-nya sama Singapura. Jadi saya nggak terlalu kesulitan. Cuma memang full English ya. Kalau di Singapura, Malaysia masih ada Melayu-Melayu kita paham. Kalau di Hong Kong itu full English ya, kadang suka kelupaan, keceplosan kita ngomong Melayu, orang nggak ngerti pastinya kan. Nah, terus sebetulnya step selanjutnya kalau tidak ada pandemi itu saya sedang mau mengeksplor dan mau trial untuk Jepang Korea Jepang ya. Jadi saya sedang mau membuat paket Jepang Korea, tapi keburu pandemi akhirnya itu tidak tersampaikan. Nah teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa dalam berbisnis travel itu tidak selamanya kita harus paham dulu. Ini kuncinya ya. Jadi di bisnis travel itu kita nggak selamanya harus paham dulu baru kita mulai. Terkadang kita nggak paham, ya kita modal nekat, sedikit-sedikit nekat ya nggak masalah, tapi maksudnya nekat juga jangan terlalu nekat gitu. Ada tetap di perhitungan, tapi perhitungan jangan menjadi hal yang menghambat kita. Nah itu jadi inti juga tuh. Terkadang banyak kita ya ingin bisnis terlalu banyak dihitung akhirnya nggak jalan bisnis. Oh teman-teman saya itu banyak yang idenya itu cemerlang gitu. Tapi untuk giliran eksekusi itu lemah, akhirnya hanya menjadi ide emas
yang tertimbun. Gitu. Beda kalau saya itu tipikal yang terkadang idenya tuh nggak oke banget gitu. Tapi saya eksekusi aja dulu. Walaupun mentok itu kan, waduh banyak banget. Mau bisnis kabel, udah dieksekusi. Minimal saya itu setiap bisnis yang mau saya eksekusi, saya bikin websitenya. Kabel, jasa, ya, legalitas, jasa pembuatan PT, apalagi bimbel dan lain sebagainya, banyak lah gitu. Nah, tapi yang memang sampai hari ini bisnis yang saya gelutin itu sudah 3, ya, bisnis yang saya gelutin itu 3. Yang pertama adalah bisnis travel yang masih memang walaupun pandemi saya tidak tutup bisnis ini karena ini adalah saya nggak peduli misalkan dapat uang cuan gede atau tidak, enggak. Tapi saya senang sekarang itu, kayak sekarang udah 2 tahun kan nggak liburan juga sumpah gitu. Tapi ya walaupun pandemi saya sebenarnya setiap tahun tuh minimal ada 1-2 trip besar ya yang saya lakukan gitu. Nah kemudian yang kedua itu adalah saya bisnis jual sistem untuk travel dan multi ekspedisi. Jadi buat orang yang siapapun lah yang mau memiliki bisnis ekspedisi dari rumah, modalnya kecil, cukup timbangan sama spanduk, nah sistemnya dari saya. Ya, sistemnya dari saya, dan itu saya jalan sudah lebih dari 200 member yang daftar melalui saya, satu membernya itu distributor 1 juta. Artinya selama setahun ini saya dapat dari situlah, alhamdulillah sekitar 150-200 juta. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisnis yang sebetulnya sudah lama ya dari 2019, tapi baru kita fokusin itu Agustus 2021 tahun kemarin ya, Agustus. Jadi sekarang sudah 2 Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 8 bulan, yaitu portal media online Urban Jabar Group. Jadi ada urbanjabar.com, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung. Jadi sudah ada 5 portal yang saya kelola di bawah PT Urban Media Kreasi. Kalau di travelnya adalah PT Refli Jelajah Dunia. Dan kalau di bisnis logistik, nggak perlu PT lah. Itu cukup kita jualan sistem aja, nanti nginduk di MMBC. Nah, alhamdulillah teman-teman, itulah pengalaman bisnis yang saat ini saya jalani dari bisnis travel. Nah, yang ingin saya sharing juga ke teman-teman semua adalah bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Intinya itu sebetulnya. Kita itu pengen sesuatu, ya kita eksekusi. Kayak Bob Sadino itu juga selalu bilang, saya itu selalu mengikuti apa yang disampaikan dia. Bisnis itu dikerjakan, bukan dipikirkan. Nanti ketika sudah jalan, baru kita mikir. Kayak travel saya kan, ya saya ya udah didorong bikin travel, saya bikin travel, kemudian mentok. Gimana cara punya tiket gitu? Kayak satu case yang jadi problem waktu itu adalah kita buka open trip, kita targetin 20 orang. Dan sedangkan masalahnya adalah 20 orang ini harus naik pesawat yang sama. Sedangkan harga tiket pesawat itu tidak bisa sama semuanya. Karena kayak Lion itu setiap 7 seat itu harganya berubah. Contoh, 7 seat yang pertama itu dibuka dengan harga 500.000. 7 seat selanjutnya dibuka dengan harga 600, 7 seat berikutnya 700 sampai jutaan. Nah, sedangkan kita punya price list yang sama. Ya, kalau open trip itu kan kita buka 20, ya harganya 20. Nah, itu yang terkadang kita bingung. Kita kalau belinya di Traveloka sama tiket.com, ya itu kan nggak kelihatan tuh sisa seat ada berapa. Nggak kelihatan kan? Ya dia jual segitu. Pas kita beli aja ternyata seatnya bisa tinggal 3. Sedangkan pas keempatnya harganya langsung lonjak ke 1 juta. Boncos kita. Nah, makanya solusinya bagaimana saya harus punya sistem yang bisa melihat ketersediaan seat satu pesawat. Itu satu pesawat tuh kita punya, bisa melihat tuh. Akhirnya saya menemukan sistemnya namanya MMBC.
Di mana di sistem MMBisu kita melihat, oh, untuk jadwal ini maskapai ini sisa berapa, ketersediaannya berapa, aman, nah, aman. Jadi kita pilih yang jam ini. Kita jangan pilih jam yang tinggal sedikit seatnya. Nah, itu akhirnya kita pelajari kan. Kemudian cara jualan, kita belajar dari yang kita nggak bisa. Kemudian saya yang tadi saya bilang, waktu di Lentera Travel, lagi Happy Tour, itu saya masih belajar Facebook. Kemudian setelah di Refly Trip di 2018, saya udah pindah belajar ke Instagram. Kemudian lagi pada saat pandemi, untuk menjualin sistem multi ekspedisi, saya udah nggak main Instagram, tapi saya main YouTube. Nah, terus kan belajar Facebook gimana, belajar Instagram gimana, belajar YouTube gimana, gitu. Nah, itu yang perlu dipahami teman-teman. Jadi eksekusi dulu, baru belajar. Eksekusi baru belajar, eksekusi baru belajar, eksekusi. Jangan belajar dulu kelamaan nanti kita eksekusi. Jadi terlalu banyak dipikirin, terlalu banyak ilmunya, akhirnya nggak jalan. Nah, itu yang salah. Walaupun tetap harus ada perhitungan. Nah, saya pikir itu cerita pengalaman saya memulai bisnis travel wisata. Buat teman-teman yang mau mulai bisnis travel wisata, monggo dimulai aja. Mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan bisa lebih baik ya, atau minimal kita persiapkan dari sekarang. Kalau paket-paket sih sudah ada banyak ya, Turki, Eropa, Singapura, Malaysia, 3 negara, banyak. Saya juga nanti teman-teman yang mau jualin paket dari saya itu bisa. Ada sharing, nanti ada yang komisinya 200, 300, 400, 500, macam-macam ya, tergantung produk. Umroh juga ada, komisinya 1,5 juta, Anda bisa hubungi saya. Banyak video-video yang mencantumkan nomor saya, silakan teman-teman cari di channel ini, di video-video yang lain. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman yang memang mau mulai bisnis travel. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Tidak bermaksud untuk ria atau tidak termasuk untuk show off. Jadi ini semata-mata hanya ingin berbagi pengalaman dan kisah cerita memulai bisnis tour and travel dari nol ya, dari nol. Waktu itu modelnya cuma bikin website, itu aja. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.